Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prawito Fadli bin Rohman dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi Sarjana 1. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 1 sampai nomor 3 untuk kebutuhan tugas ujian akhir semester atau UAS. Nomor NIM saya 41820110066. Ini ujiannya nih, soalnya yang diminta dijelaskan nomor 1, sebutkan dan jelaskan 4 tahap dari model bisnis proses life cycle. Di sini saya sudah menjawab berdasarkan modul perkuliahan di pertemuan ketiga modul perkuliahan pemodelan proses bisnis pertemuan 3 yang materinya bisnis proses life cycle. Di nomor 1, 4 tahap dalam model bisnis proses life cycle, yaitu yang pertama, fase analisis. Fase analisis ini berhubungan dengan meninjau lingkungan dan proses saat yang berjalan. Persyaratan rekrutmen yang diidentifikasi dan disempurnakan dilakukan peninjauan. Fase ini mungkin melibatkan kegiatan workshop untuk membahas pro dan kontra proses bisnis yang berjalan, mengidentifikasi area proses bisnis yang tidak berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan. Yang kedua, tahap desain. Fase desain ini digunakan untuk merancang solusi untuk masalah saat ini yang diidentifikasi dalam suatu proses bisnis. Nasihat teknis atau technical advisor, dan analisis bisnis atau bisnis analis. Dapat berdiskusi dengan stakeholder lainnya untuk membahas cara terbaik untuk memperbaiki bisnis proses saat ini dan untuk memodelkan proses bisnis yang ada. Yang ketiga, tahap implementasi. Implementasi proses bisnis adalah seperti namanya mencakup pekerjaan yang terlibat dalam mengimplementasikan proses yang disepakati dalam tahap desain. Fase ini dikenal sebagai tahap realisasi karena mencakup perwujudan bisnis proses baru. Fase ini dapat memakan waktu lama berdasarkan ruang lingkup bisnis proses yang dikaji. Yang keempat, tahap monitor. Tahap ini berkaitan dengan pemantauan proses bisnis Anda yang berjalan paling optimal. Terus, vendor perangkat lunak software yang digunakan untuk mengimplementasikan proses bisnis seperti Oracle, Microsoft, Cordis, dan IBM cenderung menyertakan fitur untuk pemantauan aktivitas bisnis berdasarkan informasi proses yang dilacak. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan metode pengumpulan data berikut ini. Yang A itu wawancara, yang B join application design, C survei melalui kuesioner. Ini berikut jawabannya nih yang sudah saya cari dari modul perkuliahan pemodelan proses bisnis misalnya PB pertemuan 4.
Materinya dari information gathering. Oke, berikut jawabannya. Yang pertama A. Wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Langkah-langkah dalam mempersiapkan wawancara sebagai berikut. 1. Membaca materi latar belakang. Informasi latar belakang tentang orang yang diwawancari dan organisasinya sebanyak mungkin. Itu harus harus cari-cari informasi juga sebelum wawancara apa yang kita wawancara gitu. Terus menetapkan tujuan wawancara. Gunakan informasi latar belakang yang Anda kumpulkan serta pengalaman Anda untuk menetapkan tujuan wawancara. Nah, selain mempersiapkan materi, kita harus menetapkan tujuan. Tujuan wawancara itu misalnya seperti berita gitu, buat TV atau buat tugas, riset. Yang ketiga memutuskan siapa yang diwawancari. Ini juga salah satu langkah-langkah siapa yang kita wawancari kan. Oke, yang keempat menyiapkan orang yang diwawancarai. Siapkan orang yang akan diwawancari dengan menelpon mereka atau menulis pesan email sehingga memungkinkan orang-orang yang akan diwawancarai mempunyai waktu untuk berpikir. Nah, sebelum wawancara sebaiknya kita untuk menghubungi dulu lewat email, lewat telepon, untuk orang itu bisa bersiap-siap apa yang kita akan tanyakan pada dia. Yang kelima, menentukan jenis dan struktur pertanyaan. Nah, di sini kita itu yang penting saja ya, apa yang kita tanyakan. Yang B ini Joint Application Design atau JAD adalah pendekatan alternatif untuk mewawancarai pengguna satu demi satu. Latar belakang digunakannya JAD adalah untuk menyingkat waktu sekaligus biaya untuk diperlukan dalam wawancara, meningkatkan mutu hasil informasi yang diperoleh, menciptakan identifikasi lebih banyak pengguna dengan sistem informasi baru sebagai hasil proses-proses yang partisipatif. Sesi JAD terdiri dari berbagai partisipan. 1. Penganalisis. Sedikitnya 1 penganalisis harus ada, namun biasanya penganalisis berperan pasif, tidak seperti wawancara tradisional di mana penganalisis mengontrol interaksi. Kedua, pengguna. Nah, itu yang ketiga, pihak eksekutif. Lanjut, pengamat. Sesi JAD harus pula mencakup 1 atau 2 pengamat yang dapat berupa penganalisis atau ahli-ahli teknik dari area fungsional lainnya, agar dapat memberi penjelasan teknis dan saran-saran kepada kelompok selama sesi berlangsung. Yang kelima, notulen. Seorang notulen atau penulis dari Departemen SI dapat menyertai sesi-sesi JAD dan bertugas menulis segala sesuatu yang dilakukan. Pastikan bahwa penulis tersebut menerbitkan rekaman hasil-hasil JAD segera sesudah kelompok mengadakan pertemuan. Pertimbangkan memilih penulis kedua dari departemen pengguna. Yang C itu survei melalui kuesioner, suatu daftar yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan penganalisis untuk mengumpulkan data mengenai sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik dari orang-orang utama di dalam organisasi, serta pendapat dari responden yang dipilih. Ini jawaban dari nomor 2. Oke, yang ketiga, jawaban nomor 3 itu pertanyaannya, jelaskan definisi Critical Path Method atau CPM. Bagaimana cara kerja CPM jika digambarkan menggunakan activity on not
dan activity on arrow. Di sini sudah saya jawab melalui modul perkuliahan PPB pertemuan 7 materi proses mining. Critical Path Method atau CPM adalah teknik untuk menganalisa jaringan kegiatan aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sendiri dalam sebuah proyek adalah jalur terpanjang dalam network diagram. Ini cara kerjanya pada on atau activity on node. Aktivitas project direpresentasikan dengan titik node. Sementara pada activity on arrow, aktivitas project yang mendahului atau menjadi syarat dilakukan aktivitas lainnya disebut predecessor. Oke, ini berikut jawabannya dari modul perkuliahan. Oke, karena di bagian 2 ini suruh jelaskan nomor 1 sampai 3. Oke, saya sudah menjawab semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.